Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami menyajikan materi seri video yang kami beri judul Trik-trik apologetik Kristen keluar logik. Tuduhan-tuduhan miring apologetik Kristen dalam bentuk karya tulis yang secara spesifik mengeksplorasi studi Al-Quran dengan memunculkan teori-teori melalui metode historis dan literatur analisis yang penuh bias, prasangka, dan asumsi pribadi. Sehingga banyak tulisan-tulisan mereka yang mendapat kritik dari para pemikir barat lainnya, seperti orientalis, dan tentunya juga bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Kemunculan apologis Kristen oleh kesarjanaan barat melalui studi Islam revisionis, yaitu studi sejarah Islam skeptis revisionis, adalah sebuah gerakan dalam bidang studi Islam guna merendahkan al-Islam berlandasan pada ketidakkepercayaan atas Islam berasal dari Tuhan. Bidang studi ini diperkirakan berawal dari tahun 1970-an. Para sarjana barat revisionis yang khusus memposisikan sebagai apologetik Kristen meski berlatar belakang akademik yang mestinya menjunjung tinggi prinsip ilmiah yang berpondasikan logika, namun begitu rapuhnya logika mereka digerogoti oleh kedengkian. Al-Islam dijadikan sebagai objek kajian dikarenakan Islam tidak saja sebagai sumber agama, melainkan juga Islam sebagai sumber peradaban, kekuatan sosial, politik, dan budaya yang sangat fenomenal dan sangat diperhitungkan. Sebodoh-bodohnya seseorang ketika kebenaran yang diperjuangkan, maka yang terlihat hanya kepintarannya. Namun sepintar-pintarnya seseorang, jika kesalahan yang diperjuangkan, maka yang terlihat hanya kebodohannya saja. Dalam kesempatan ini kita akan meratakan apa yang dibangun oleh revisionis John Wansberg, Dr. Anisoros, Pastor Robert Murray, Abdullah Abdul Al-Fadi, Amir Fethi Chenner, G. Woodrow Sweetman, Dr. Abdiyah Akbar Abdul Haq, F.S. Kofleston, dan Ergan Mehmet Khaner, juga Geisler atau Abdul Saleh. John Wansberg adalah seorang revisionis dengan bukunya yang berjudul Quranic Studies, Source and Method of Scriptural Interpretation. Buku ini selesai ditulis Juli tahun 1972, dicetak pada tahun 1977 di Oxford University Press. Dalam buku John Wansberg tersebut ada 3 hal yang perlu diratakan nalar fikir sesatnya. Pertama, John Wansberg menyalahkan umat Islam yang memberikan gelar Sayyid Al-Mursalin, utusan yang utama, kepada Nabi Muhammad. Sementara Al-Qur'annya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 285, melarang untuk membeda-bedakan akal Rasulnya. Kedua, John Wansberg menuduh Al-Quran merupakan kepanjangan dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, atau mengkopi atau produk evolusi yang berasal dari manusia jauh belakangan. Ketiga, John Wansberg berkesimpulan Nabi Muhammad SAW berada di bawah nabi-nabi lainnya berdasarkan mukjizat-mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan selanjutnya menurut gambaran ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, kita ratakan tuduhan-tuduhan satu persatu yang dibangun oleh John Wansberg terhadap Al-Quran dengan nalar sehat, namun penjelasan ini diutamakan untuk kaum muslimin sebagai pengingat bahwa Al-Islam adalah benar, jalan yang lurus dan logis. John Wansberg memenggal ayat 285 menjadi sepenggal kalimat, yaitu yang artinya tidak kami membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Kemudian dibenturkan dengan sebutan umat Islam kepada Nabi, yaitu Sayyid Mursalin. Mengenai tidak membeda-bedakan para rasul dalam surat Al-Baqarah ayat 285, ayat lengkapnya adalah artinya telah beriman rasul-rasul pada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang mukmin semuanya beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Tidak kami membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itu ayat lengkapnya. Tentunya yang dimaksud tidak membeda-bedakan dalam konteks ayat itu adalah dalam hal materi ajaran, yaitu wahyu, petunjuk, jalan lurus yang diturunkan kepada seluruh rasul-rasul yang berasal dari Allah yang satu.
Kemudian juga menyamakan akan klausulan mereka dengan spesifikasi standar seorang rasul seperti jujur, cerdas, adil, dan amanah. Demikianlah konteks persamaannya. Sekali lagi dalam hal materi ajaran, yaitu wahyu atau petunjuk dan jalan yang lurus. Kalau kita bicara mengenai kelebihan di antara para rasul-rasul, Al-Quran jelas menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya sepotongnya adalah rasul-rasul kami telah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Diulangi juga pada Al-Quran surat 17 ayat 55 yang artinya dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Ya, demikianlah jawaban mengenai Said Mursalin. Dan keutamaan Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi penutup di mana tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan kami adalah umat Nabi Muhammad. Kami bukan umat Nabi Ibrahim atau lain. Dan kami menyaksikan, sekali lagi ya, kami menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri akan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah pernyataan Al-Quran merupakan kepanjangan dari kitab-kitab sebelumnya atau produksi evolusi yang berasal dari manusia jauh belakangan. Perhatikan surat Al-Ma'idah ayat 48. Ya, jelas membenarkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab Nabi lainnya. Yang artinya jelas membenarkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab nabi-nabi lainnya. Seluruh kitab-kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika ada persamaan, apa yang harus diherankan? Karena memang mereka membawa pesan dari Tuhan yang sama, satu. Dan pesan inti yang sama yaitu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid, melarang menduakan Tuhan, mengajak manusia untuk bertakwa, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takdir yang telah Allah tetapkan, dan melarang mengikuti hawa nafsu dengan memaksakan kehendak melalui perbuatan dosa, yaitu mengikuti bisikan setan. Kenapa Allah menurunkan Zabur? Sebab kitab Taurat telah dirusak oleh generasi berikutnya. Demikian juga kenapa Allah SWT wahyukan Injil kepada Yesus? Karena Zabur dan Taurat telah dirusak oleh generasi berikutnya. Dan mengapa Allah mewahyukan Al-Quran? Karena Injil Yesus telah diganti menjadi Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Apa buktinya bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirusak oleh tangan-tangan kotor pendetanya? Kita coba analisa suatu cerita yang sama disampaikan dalam dua kitab-kitab yang berbeda, akan sangat jelas dan mudah diketahui mana cerita yang asli dan mana yang sudah dirusak. Sebagai contoh, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba ada dalam Al-Quran, ada pula dalam Targum 2 Ester. Kita coba analisa. Berikut kutipan teks Targum 2 Ester yang diterjemahkan oleh Profesor Bernard Grossfield mengenai cerita Salomo dan Ratu Seba, yang terjemahannya adalah: kemudian ayam jantan liar itu menjawab di hadapan Raja Salomo, berkata kepadanya, dengarkanlah kata-kataku, Tuhanku, ya Raja, miringkan telingamu dan dengarkan ucapanku. Belum 3 bulan berlalu saya telah memberikan nasihat dan nasihat. Kata-kata saya adalah kebenaran. Saya tidak makan makanan, saya juga tidak minum air sebelum saya terbang ke seluruh dunia untuk memeriksa, sambil berkata, apakah ada negara yang penguasanya tidak tunduk pada Tuanku, ya Raja? Di mana saya melihat sebuah negara tertentu di tanah timur, namanya adalah kota Kitor, yang debunya sangat berharga dan yang emas dan peraknya ada seperti kotoran di jalanan. Demikian kutipan teks Targum 2 Ester. Berikut ini sebagian cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Seba di dalam Al-Quran yang berkesesuaian dengan teks Targum 2 Ester di atas. Kalau cerita lengkapnya dalam Al-Quran ada di surat Al-An'am dari ayat 15 sampai dengan ayat 44. Namun yang saya sampaikan kali ini yang sesuai dengan tadi ayat Targum 2 Ester mulai ayat 22 sampai 24.
Surat Al-An'am ayat 22-nya. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Ayat 23-nya. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Ayat 24-nya. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Sangat jelas dan mudah diterima akal sehat. Narasi yang disampaikan Al-Quran begitu real, monolistis, yaitu tersusun rapi, jelas informasinya, dan efektif. Tapi ketika tangan-tangan kotor telah merubah cerita dari kitab suci menjadi seperti yang kita terima pada saat ini dari Targum 2 Ester, menceritakan hal yang sama, kejadian realita dan penuh hikmah berubah menjadi cerita mitos atau dongeng. Bagaimana ayam jantan liar terbang mengelilingi dunia, tidak makan dan minum pula? Masa cerita real dan monolistis dituduh mengkopi dari cerita mitos? Jadi sangat rapuh akal sehat jika menuduh Al-Quran mengkopi dari kitab-kitab kuno. Tepatnya Al-Quran mengembalikan cerita asli setelah dilakukan proses mitosisasi oleh tangan-tangan kotor. Juga cerita kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 31. Yang artinya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu Injil Lukas dalam Alkitab Bible. Sipnotik juga dengan Matius pasal 1 ayat 21. Sedangkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 45, yang arti terjemahannya saya potong, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi Alkitab Bible menceritakan nama calon anak itu adalah Yesus dalam Lukas 1 pasal 31 dan Matius 1 pasal 21. Sedangkan Al-Quran menceritakan nama calon anak itu adalah Isa. Kita bisa membandingkan cerita mana yang masuk akal. Apakah nama asal orang Yahudi itu lebih pantas Isa atau Yesus? Yesus itu nama orang Yunani, bukan nama orang Yahudi, brother. Kisah nyata dimitosisasi dalam Alkitab Bible, kemudian dikembalikan oleh Al-Quran. Selanjutnya, John Swansburg menyimpulkan Nabi Muhammad lebih rendah dari Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Yesus, Nabi Adam, dan seterusnya, berdasarkan mukjizat yang diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri. Pertama, mukjizat adalah bukti akan seorang utusan Allah untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa Nabi itu benar utusan Allah. Mukjizat itu dari Allah diberikan kepada utusannya dan disaksikan oleh umatnya, Nabi tersebut. Jadi jika seseorang menyebutkan suatu mukjizat, dia harus menyaksikan. Sedangkan setiap Nabi itu ada masa dan umatnya. Nabi Musa pada masa Musa alaihissalam, untuk umat zaman dan selokasi Musa alaihissalam. Nabi Yesus alaihissalam sama pada masa Yesus, untuk umat sejaman dan selokasi Yesus alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi Musa hanya bisa disaksikan dengan mata dan kepala umat Nabi Musa. Begitu juga mukjizat Nabi Yesus hanya bisa disaksikan umat Nabi Yesus. Mukjizat-mukjizat para nabi itu selain Nabi Muhammad saat ini sudah jadi dongeng, karena tidak mungkin disaksikan oleh manusia pada saat ini atau setelah lewatnya masa nabi-nabi itu. Karena umat Nabi Muhammad adalah sampai hari akhir, termasuk hari ini, maka mukjizat Nabi Muhammad harus bisa disaksikan mata dan kepala setiap manusia pada masa ini hingga hari akhir di seluruh dunia. Banyak orang kafir menanyakan keberadaan mukjizat Nabi Muhammad sambil mengumandangkan dongeng mukjizat Nabi Yesus atau lain.
Al-Quran jelas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebagai bukti mujizat untuk Nabi Muhammad SAW. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran? Orang-orang kafir itu termasuk John Wordsworth lebih percaya dan meyakini nilai materi dongeng ketimbang fakta kesaksian para ahli saat ini yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Hari ini kita bisa dengan mudah mengetahui kesaksian para profesor-profesor dan ahli-ahli profesional dengan mata dan kepala kita sendiri. Yang awalnya mereka kafir, akhirnya tersungkur di hadapan Al-Quran dengan menjadi mu'alaf setelah menyaksikan mukjizat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dr. Jeffrey Leck adalah Associate Professor Matematik di University of Kansas, Amerika Serikat. Lahir 1954, tinggalkan Katolik menjadi ateis penuh. Leck mengatakan bahwa matematika itu logis. Ini terdiri dari penggunaan fakta dan angka untuk menemukan jawaban konkret, kata Leck. Begitulah cara pikir saya bekerja, seperti Islam. Kemudian mu'alaf lagi. Profesor Yin, kelahiran Taiwan, merupakan seorang peneliti teknologi nano, lulusan di bidang bioengineering dan nanoteknologi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). Profesor Yin pencipta pertama alat tes COVID-19. Alasan lainnya Profesor Yin menerima Islam adalah karena agama ini memiliki konsep yang mudah dan sederhana. Selain itu, orang akan sangat terkejut bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak pengetahuan yang luar biasa. Profesor Arthur Ellison di Universitas of London. Selama beberapa tahun, ia menjadi presiden British Association of Psychological and Spiritual Study. Ellison berkata, ketika saya pelajari Islam, tidak ada pertentangan dengan nalar dan ilmu pengetahuan. Saya percaya Al-Quran dari satu-satunya Tuhan yang benar. Gary Miller, seorang profesor matematika di University of Toronto. Pada tahun 1977, Gary Miller berencana untuk mempelajari Al-Quran untuk menemukan kesalahan-kesalahan ilmiah dan sejarah. Setelah mempelajari dengan cermat, dia menjadi kagum dengan kitab suci. Dia kemudian menerima Islam. Dr. Atsushi Akuda, profesor di Universitas of Keio, Jepang, seorang ilmuwan. Sebuah ayat dari Al-Quran yang mengubah hidupnya selama-lamanya. Ayat tersebut adalah surat 15 ayat 26, di mana Allah berfirman, dan sungguh kami menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Profesor Dr. Stefan Tefanov, Universitas Sofia, Bulgaria. Alih-alih melayani umat Islam untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Bulgaria, dia mengatakan perjalanan saya menentang Al-Quran memakan waktu terlalu lama. Tetapi di ujung jalan saya telah menerima Islam dan sekarang saya seorang Muslim. Kemudian Profesor Dr. Craig Venter, seorang pastor Amerika, belajar di sekolah Katolik untuk menjadi seorang pendeta, berujung menganggap ajaran Kristen tidak masuk akal. Kemudian mu'alaflah dia. Profesor Emerson Johnson, Ketua Departemen Anatomi dan Biologi Perkembangan, Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia, Amerika Serikat. Setelah menganalisa konsep Al-Quran dalam perkembangan embrio, menyimpulkan campur tangan ilahi terlibat dalam penulisan materi Al-Quran. Ini kalau dilanjutkan nggak habis-habis profesornya. Tapi bagaimana kenyataannya? Banyak apologis, revisionis tidak mengakui akan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Jawabannya nggak usah heran. Ketika Yesus menghidupkan orang mati, ketika Yesus memelekkan orang buta, ketika Yesus menyembuhkan penyakit sopak dan mukjizat-mukjizat lainnya, banyak tua-tua Yahudi dan pemuka masyarakat lainnya yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, atau siapa saja yang mau membuktikan dengan menghubungi saksi-saksi mata saat itu untuk membuktikan dengan mata dan kepalanya sendiri akan mukjizat Yesus. Namun apa yang terjadi? Pembulian, intimidasi secara fisik dan verbal tidak berkurang, hingga penangkapan dan pengfonisan salib terhadap Yesus tetap ditimpakan.
Tetapi bagaimana? Kenyataannya banyak apologis, revisionis tidak melihat akan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Jawabannya enggak heran ketika para ahli-ahli sihir itu sujud mengakui bahwa Musa bukanlah ahli sihir dan meyakini mukjizat Musa adalah campur tangan ilahi. Namun Fir'aun dan gengnya tidak melihat sebagai mukjizat yang telah diyakini kebenarannya oleh para ahli. Inilah mukjizat Nabi Muhammad yang masih kita semua bisa saksikan saat ini dengan mata dan kepala sendiri melalui mereka para profesional tanpa ajakan atau bujukan. Semua meyakini Al-Quran tidak mungkin dari manusia ribuan tahun yang lalu, akan tetapi dari yang maha mengetahui. Mereka adalah para ahli, akademisi, profesional tingkat dunia, bukan teolog. Sekali lagi, John Walsberg ternyata tidak mampu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti apa yang disaksikan oleh para ahli profesional di atas. Namun lebih mampu membandingkan antara dongeng-dongeng dengan fakta-fakta real. Ya, itulah orang-orang yang Allah sudah tidak ingin kebaikan atas mereka. Karena nafsu mereka meremehkan Al-Quran tanpa rasa malu, memperkosa fakta, menginjak-injak intelektualitas dengan memilah informasi, menetapkan asumsi pribadi tanpa peduli konteks setiap teori yang disimpulkannya. Demikian sahabat materi kali ini. Jika ada yang salah atau mau dikomentari, silahkan komen di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami tanggapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.